Pak Anwar mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, hari ini kita berjumpa lagi. Tidak lupa kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, karena limpahan nikmatnya Allah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun melalui meeting jarak jauh ya. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera ya. Oke, hari ini yang kita bahas adalah review tematik. Nanti tema 1 dan 2 kita ulas dengan soal yang berbeda ya. Ini diambil dari 4 sampai 59. Boleh kalian buku tema 1 untuk menjawab ya. Nanti Pak Anwar tidak menuliskan jawaban. Jadi kalian nanti yang menjawab. Soal nanti Pak Anwar kirimkan ya. Oke. Sudah disiapkan buku tema 1-nya? Oke. Sudah siap. Oke, Pak Anwar tunggu sampai 1 menit untuk mempersiapkan ya. 1 menit lagi untuk mempersiapkan buku tema 1. Halaman 4 sampai 59. Halaman berapa, Pak? 4 sampai 59. Ya, pokoknya disiapkan. Nanti Pak Anwar ada pertanyaan, ada soal, silahkan nanti dicari bersama. Yang sudah siap menjawab. Pak Anwar tidak menuliskan jawabannya nanti di layar. Jangan mencatat sendiri. Ya. Oke, siap. Sekarang mulai share soalnya. Oke ya. Ini dia. Pertanyaan pertama. Apa? Semester 1 ya. Halo. Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya. Suku-suku berikut berasal dari titik-titik. Nah, silakan sebutkan provinsinya boleh, daerahnya boleh, kotanya boleh, provinsinya boleh. Pertama, Dwi dari Jawa Barat. Bugis dari ya, Bugis dari mana? Yang jelas Bugis Jawa ya. Jawanya mana? Kok Jawa sih? Kalau asalnya yang Baduy itu ya Jawa ya. Baduy dari Jawa Barat, Pak. Baduy Jawa Barat 1, oke. Yang Bugis dari mana Bugis? Bugis itu dari mana? Sulawesi ya. Kalau Minangkabau di mana? Padang. Ya.
Oke, Pak Anwar tuliskan aja biar nanti bisa buat belajar ya. Oke. Bugis dari mana? Awal ke Baduy. Pula. Di Banten. Baduy mana tadi? Baduy. Banten. Jawa. Barat. Barat. Oke, Jawa Barat. Banten. Sunda ya, daerah Sunda ya. What? Terus yang Minangkabau. Nggak tahu. Sumatera. Minang kan? Suku Minang kan? Sumatera. Nah. Oke. Sekarang keragaman suku bangsa menghasilkan keberagaman budaya. Adat Indonesia sangat beragam. Tuliskan nama rumah adat daerah berikut. Nah, kalau di Kalimantan Selatan, rumah adatnya apa namanya? Yang Sudah ketemu? Wahunai, Pak. Yang Kalimantan Selatan? Sudah ketemu belum? Belum. Oke, yang tahu dulu. Kalau Papua apa namanya? Hah? Apa namanya? Brunei apa Hanoi? Brunei. Kalau Jawa Tengah? Oh. Terus Kalimantan Selatan? Apa namanya? Papua Honai, Papua. Ya. Nah, ini ya. Berikutnya. Tiap daerah memiliki tarian khas tak ternilai harganya. Nah, yang berikut berasal dari mana? Yo. Tari topeng dari Jakarta. Beda? Ya. Terus kalau tari kecak? Jadi? Hah? Ini ya. Tari saman dari mana saman? Hah? Tari piring dari mana piring? Tari piring dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat. Oke, kita sudah bahas nomor 1 sampai 3. 1 sampai 3 saja ya. Apa sih? Oh, sudah 13. Alhamdulillah. Lanjutkan lagi ya. Mana tadi? Soalnya tadi soalnya. Oh, ini. Ilah. Berikutnya sekarang ada upacara adat. Nah, ini di buku kalian sudah ada, silahkan coba dicari. Kalau di Nias itu namanya apa, di Bali namanya apa? Ya. Agak naik. Apa nama upacara adat daerah berikut? Ini Tempat batu. dulu ya. Oke, berikutnya dulu.
Apa nama upacara daerah berikut? Tunggu. Video dari Pak Anwar sudah. Lompat batu. Apa? Apa namanya? Ini lompat batu, Pak. Lompat batu. Iya. Namanya apa? Bu. Lompat Nah, batu. iya, itu namanya apa? Lompat batu ya. Pahumbu, namanya Pahumbu. Saya cari tulisan. Lompat batu boleh. Ngaben, Bali. Bali, Ngaben. Pahumbu batu. Pahumbu. Kalau di Bali. Ngaben. Betul. Ngaben. Ngaben. Nah, ada ngaben. Oke, begitu bisa ya. Tentang khas daerah. Dak. Dak. Yo, makan khas daerah. Ingat. Khas rendang, Pak. Tuliskan karena Rendang. banyak ya. Hah? Yang penting sudah nuliskan 4 sudah bagus gitu ya. Rendang, Pak. Kalau kita ingat dari rendang ya. Rendang dari mana nih? Sumatera apa ya? Sumatera Barat. Barat. Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat di Padang itu kan. Nah, ini sering suka masakan Padang siapa? Ya aku, Pak. Ya. Terus ada apa lagi? Vika. Roti Ambon, Pak. Vika Ambon. Vika Ambon kan, roti Ambon kan. Ini dari mana nih Ambon itu mana Ambon? Dari Sumatera Barat. Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Ini dari utara ya. Kalau dari Aceh apa? Mie. Ada mie Aceh. Aceh dari Aceh. Kalau gudeg dari Jogja. Ada pempek dari Palembang, Sumatera Selatan ya. Pempek boleh dari Sumatera Selatan, Palembang itu ya. Ayam betutu. Nah, yang betul dari mana? Bali ya. Ya boleh. Nah, ada apa lagi? Ada gudeg. Gulai Nggak bisa ikan, Pak. mendengarkan. Konten. Makan Nasi banyak gudeg. ya. Nasi gudeg. Jadi kalian sebutkan 4 saja ya. Betul ya. Oke. Itu diantaranya. Kalau dari Jakarta apa namanya? Kerak telur. Ah, itu khas ya. Kalau dari Madura apa namanya? Sate. Yang sering. Tahu. Oke, begitu cukup. Sekarang berikutnya 4 senjata tradisional dan asal daerahnya. Oke. Senjata tradisional. Senjata tradisional. Keris. Kalau Keris dari Jawa Keris Tengah. dari mana? Jawa Ya. Tengah. Kucing dari Jabar. Timur. Kucing tadi dari Sulawesi Selatan. Ya kayak keris. Tahu dari Tengah.
Cong. Kalau Lelang, ayo. Dari Sulawesi Selatan. Pak. Celurit. Celurit dari Jawa Timur. Nah, Jawa Timur tuh celurit. Bagus. Emang dari Keris dari Jawa Tengah. Karena dari Jepang. Keris dari Jawa Tengah. kalau dari Jepang sih. Jepang ya. Barat Timur. Oh, Gimana Chris? Ambok ayam. Boleh. Keris Pak, keris. Ambok ayam. Keris dari Jawa Tengah Pak. Oh iya. Pandau dari Kalimantan Tengah. Kalau golok dari mana golok? Kabar. Tempatku Pak. Ada Pak. Hah? Itu apa namanya? Golok dari Jakarta ya, Betawi itu golok. Ada badik dari Sulawesi ya. Oke, berikutnya. Bagaimana ciri khas berpakaian antara masyarakat Baduy dan Papua? Diingat, ini di halaman berapa? Ciri khasnya gimana? Pakaiannya serba hitam. Ya, terus ada ikat kepalanya ya. Kalau Papua bahannya dari apa? Pakaiannya bahannya dari apa? Oh, masih cari-cari. Oke, yuk cari-cari. Itu tema 1 ya. Tema 1. Ini Pak untuk tema 1 ya, untuk mengingat-ingat ya. Tapi kok lama bukanya? Oh, halaman ini. Halaman ini ada Baduy. Kayaknya di rangkuman ya kayaknya. Rangkuman. Rumah adat Baduy ini rumah adatnya ya. Gerak. Ada tema 2 ya. Tema 2 ya. Yang itu. Dapat halaman berapa? Huruf roko yang suku-suku. Nih, ketemu ya. Cara berpakaian. Masyarakat Baduy di Banten mengenakan pakaian serba hitam. Sementara di Papua masyarakatnya mengenakan pakaian dari kulit kayu atau kulit binatang. Ini jawabannya ya. Halaman berapa, Pak? Ini halaman 50. Mau habis. Nah, bisa ditandai dulu. Jadi kalau ada soalnya bisa.
Itu jawabannya. Ya. Ada kan? Berarti jawabannya apa tadi? Coba. Masyarakat Baduy memakai pakaian serba, sementara di Papua pakaiannya dari kulit kayu atau nah, itu udah cukup ya. Gitu. Oke. Sudah sampai nomor 7. Sekarang kita lanjut lagi yang nomor berikutnya. Nomor 8. Sebutkan 2 sikap menghormati adanya keberagaman budaya di Indonesia. Kira-kira contoh sikap menghormati adanya keragaman budayanya itu seperti apa? Yo, jawab. 1. Jadi wujud menghormati itunya seperti apa? Nah, kalau dulu sudah disampaikan beberapa ya, sikap kita terhadap keragaman budaya Indonesia itu. Sekarang sikap menghormati itu gimana? Mengecek boleh enggak? Mengecek boleh enggak? Tidak boleh. Jadi, jika di daerah kita banyak tidak menonjolkan warga yang masing-masing. Apa? Tidak menonjolkan keunggulan suku masing-masing. Boleh tuh. Apalagi? Tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Nah, itu penting banget. Tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Tidak membeda-bedakan teman dalam berkegiatan. Budaya ya. Budaya dari daerah lain boleh. Teman yang berbeda boleh. Ya, apalagi ini kan yang diminta cuma 2 ya. Padahal kan banyak sama tanpa membedakan suku. Ya, pasti. Yang menunjukkan menghormati itu berarti kalau kita mempelajari budaya lain itu otomatis sudah kita punya ada rasa hormat ya. Astaga. Ya. Lain boleh, apalagi. Jadi ketika orang lain melaksanakan kegiatan sesuai budayanya, kita tidak boleh mengganggu ya, mempersilahkan itu juga boleh. Berikutnya, kan 2 sikap tidak menghargai adanya keragaman budaya di Indonesia. Berarti lawannya ya, mengejek, menjelek-jelekan itu berarti sikap yang tidak menghargai. Mengejek atau menjelek-jelekan daerah lain. Nah, itu nggak boleh. Itu yang dilarang ya. Apalagi mengganggu itu juga nggak boleh ya. Mengganggu orang lain yang sedang melaksanakan kegiatan budayanya. Nah, apa ya? Kalau tidak mengganggu, tidak menjadikan berarti baik. Yang ini yang artinya apa namanya? Kurang ya. Apa itu namanya? Toleransi ya.
Nah, dalam berbudaya juga harus bertoleransi, mempersilahkan, tidak mengganggu itu. Nah, sekarang nomor 10. Nah, ini kemarin di LK ada beberapa anak yang jawabannya berbeda maknanya ya. Maknanya yang sudah dituliskan di sini ya, Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya ini ya. Ingat-ingat maknanya. Kalau ditanya maknanya jawabannya ini ya. Kemarin ada yang jawab yang berbeda. Nah, jadi Pak Anwar kurangi nilainya sedikit. Terus dari bahasa apa ini? Bhinneka Tunggal Ika atau Bhinneka itu berasal dari apa? San, seker, san sekerta ya. Untuk bahasa dulu di Jawa banyak sekali bahasa dipakai itu ya di daerah zaman dulu ya. Bahasanya dipakai. Sekarang Jawa. Tulisannya itu ya kayak huruf Wonocorok gitu. Mirip-mirip. Oke. Kita sampai nomor 10. Lanjutkan lagi. Sekarang nomor 11 tentang persatuan dan kesatuan. Yo. Boleh. Tuliskan contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Jawab. Contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga apa? Halo. 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 Kok nggak ada yang menjawab? Ya, dulu ya. Yuk, silakan. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Coba. Apa? Harusnya udah nggak ada salah. Ya, coba. Sebutkan saja, ayo. Vivi? Darel? Sebutkan manfaat. Sebutkan manfaat dan kesatuan. Halo. Halo. Ayo dijawab. Satu membuat keluarga masyarakat dan bangsa menjadi kuat. Satu Coba satu dulu keluarga pelan-pelan. tidak bertengkar. Bersatu membuat keluarga masyarakat dan bangsa menjadi kuat. Menumbuhkan Enggak, yang contoh dulu. Contoh perilaku yang nomor 11 dulu. Nomor 11 dulu. Aktif dalam kegiatan bersama, misalnya ronda malam, kerja bakti, dan lain-lain. Oke, bagus yang ini. Berarti itu yang masyarakat kan? Ya. Aku tahu, saling menyayangi sesama keluarga.
Kalau yang keluarga apa? Laksanakan hak dan kewajiban keluarga. Ya, keluarga, Bang. Melaksanakan Melaksanakan karena laksanakan aturan keluarga. Boleh. Apalagi boleh tuh nyebutin lebih dari satu. Apalagi kira-kira yang menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Kalau di sekolah, melaksanakan aturan sekolah ya itu semuanya betul. Melaksanakan aturan masyarakat itu ya betul. Kalau lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi boleh. polisian. Apa? Kalau di keluarga, contoh yang lain apa? Saling membantu. Halo, halo. Saling membantu. Ya bersuara ya. Saling membantu. Saling Membantu. Oh, oke, saling bantu. Otak ya boleh gitu ya. Terus dengan sekolah saling membantu antara juga boleh. Namanya saling membantu itu kan erat persatuan dan kesatuan. Sekolah tidak mengejek teman, itu juga boleh ya. Nah itu bisa mempererat persatuan. Dari Ya. perselisihan. Teman. Sayang kepada teman, berbuat baik kepada teman, membantu teman, nah, itu boleh juga ya. Banyak sekali kalau disebut laksanakan tugas piket dengan tertib, itu juga bisa ya. Bisa saja. Sekarang kalau manfaat pentingnya persatuan dan kesatuan apa? Ini kayaknya dulu banyak ya. Nanti di kelas 5 diulang lagi ini. Coba. Tercipta aman bisa ya. Boleh Pak. Boleh. Apalagi? Kemarin udah loh kayaknya. Ya kan? Kalau persatuan dan kesatuan tuh Terbina kerukunan hidup. Terbina kerukunan hidup. Betul sekali, terbina kerukunan hidup boleh. Apalagi boleh ditambahkan lagi. Kalau yang satu, kalau punya kepentingan gitu, punya tujuan bersama bisa tercapai enggak? Cepat tercapai ya. Nah, boleh begitu ya. Kalau ditambah lagi boleh begitu. Oke, cukup. Ya nggak apa-apa. Bentuk persatuan dan kesatuan di masyarakat. Persatuan dan kesatuan di masyarakat boleh kegiatan. Apa coba? Ini masih nyambung dengan di atasnya ya. Rukun kerja bakti. Ya, Rukun kerja bakti. nah, oke, cukup kerja bakti, gotong royong boleh ya, sama ya. Bakti, gotong royong, apalagi? Kegiatan family. Apa? Miri. Apa? Kegiatan family.
Kegiatan Siskamling. Oh iya, kegiatan Siskampling. Ronda malam tuh ya. Siskampling. Siapa yang tahu singkatan dari Siskampling, Poskampling itu apa? Sistem keamanan. Siskampling itu dari apa? Sistem keamanan lingkungan. Apa? Poskampling itu apa? Sistem keamanan lingkungan. Ini pos keamanan lingkungan. Kalau sis? Sistem. Itu ya. Oke, berikutnya. Sebutkan 2 manfaat kerjasama. Coba. Manfaat kerjasama. Kerjasama sama kerja bersama sama gotong royong itu kira-kira beda nggak? Kerjasama sama gotong royong. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Pintar. Mas. Riset toh HP-ku. Lagi. Kerjaan menjadi cepat selesai. Cepat selesai, lebih ringan, apalagi. Pekerjaan menjadi ringan. Ya. Punya diskon enggak, Pak? Apa? Punya diskon enggak? Jadi diskatku. Ada di komentar, Microsoft. Apa, Mas? Kurang Diskon. diskon. Iya. Diskon apa? Enggak tahu toh. Enggak tahu. Enggak tahu ya. Diskon aku enggak orang Lanjutkan aja. Bagian ya, sebutkan 3 media perawatan bunyi. 3 media perembakan. Jadi bunyi merambat Iya. Bahaya. Ya. Tuh, kalau di ruang hampa kan nggak bisa. Artinya sebentar. Bunyi merambat melalui media berikutnya akan mendapat cara kalau diapakan digoyangkan atau ini partner rasa pada bisa jadi langsung ya. Kalau kecapi siapa ini? Kalau gamelan ya Pak. Ini sebenarnya gamelan itu banyak ya. Yang diminta yang apa ini? Jadi secara umum dipukul ya gamelannya. Oke. Sampai ke nomor 16. Berikutnya. Nah, ini dia gagasan pokok. Dan gagasan pendukung. Nah, ini selalu diulang ya, gagasan pokok, gagasan pendukung. Jadi harusnya kalian lebih gampang. Salah satu karakter di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Nah, ini pernah dikerjakan di LK ya. LK tema 1 tema 2.
Yo, yang masih ingat bisa menjawab nih. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Oke, sekarang yang menjadi ide pokok, gagasan pokok teks ini apa? Salah satu keragaman di Indonesia mampu menarik wisatawan yang makanan, terutama makanan Itu bisa diambil itu kalimat pokoknya, itu kalimat utamanya. Bisa lebih disingkatkan kalimat utama. Untuk misal disingkat apa? Wisatawan tertarik dengan makanan tradisional Indonesia. Ditulis boleh nggak? Daerah-daerah. ya, kemarin ada yang menjawab gitu. Ragaman yang menarik saat di Indonesia adalah tradisi juga boleh. Intinya sama di dalam satu kalimat itu ya. Bisa menuliskan Tanggal 8 September. mau disingkat lagi boleh Pak? Boleh. Makanan tradisional menarik bagi wisatawan juga boleh ya. Jadi makan Indonesia menarik ya. Oh, wisatawan ya. Kalau sudah berhubungan dengan kalimat utamanya nanti maksudnya gagasan pendukungnya terhadap jadi gagasan pendukung di kalimat berikutnya ya. Makanan tradisional dengan apa Pak? Ada berbagai jenis rasa penyajian. Nah, boleh ya. Apalagi? Satu lagi. Makanan tradisional. Nah, ini oke. Ini makanan tradisional. Boleh ya. Artinya gagasan itu tidak harus sama persis dengan kalimatnya. Nah, kalimatnya bisa lebih singkat lagi untuk gagasannya. Kalau kalimat utama, kalimat penjelas ditulis sesuai dengan kalimatnya. Begitu ya. Terus gagasan utama disebut juga dengan apa? Ide pokok ya. Gagasan pokok. Gagasan pokok. Ya ide utama. Ya, cuma penyebutan ya. Gagasan itu ide, tinggal diganti ya. Utama. Gagasan utama itu gagasan pokok.
Apa saja langkah-langkah mencari gagasan utama? Coba langkahnya secara redaksional bisa dilihat di buku ya. Ini redaksionalnya mencari gagasan pokok. Tentukan kalimat utamanya dulu gitu ya. Nah, ini kesimpulan ya. Nah, ada ide pokok. Ya, udah mau ketemu nih. Ayo. Kalimat utama. Ya, langkahnya ya. Baca teks berulang. Baca kalimat demi kalimat di dalam paragraf pada teks dengan cermat. Pahami inti bahasan yang sedang dibahas atau dibicarakan. Temukan kalimat utamanya. Nah, untuk menemukan kalimat utama adalah dengan melihat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, ini dari kalimat utama, nanti baru tuliskan gagasan utamanya. Ini dia secara singkat. Baca berulang kali dan pahami, temukan kalimat utamanya. Teks wacana tersebut bahas mengenai apa itu ya. Jawabannya ini. Dan saja apa tadi yang pertama? Berulang kali dan pahami bacaannya ya. Terutama kalimat-kalimat baca. Apalagi temukan kalimat utamanya. Kan lo Pak, Caca habis kemarin wacana tersebut membahas tentang Tentukan. ya Nah, ini baru tentukan teks yang dibahas pada tersebut tentang apa. Nah, nanti udah ketemu ya. Begitu. Cici. 5. Oh, udah selesai. Ya. Nah. Oke. Itu tadi pembahasan kita tentang tema 1, subtema 1 dan subtema 2 yang kemungkinan akan dikeluarkan beberapa soal yang mirip mungkin ya di PTS nanti. Ini untuk persiapan PTS. Nanti soalnya ini akan 4 warship. Jadi silakan kalian boleh mengerjakan seperti yang kita bahas hari ini. Begitu ya. Bisa dipahami sampai sini? bisa. Halo. Oke, bisa. Baik. Begitu. Berikutnya, ini tema 1 dan 2. Juga tema 1. Halo. 3. Halo. Halo. Ya. Guys. Halo guys. Mari aku guys. Roti aku. Oke. Masih ada kira-kira sekitar 15 menit. Kita bahas di berikutnya. Nih. Subtema. Oh. Cuma saja. Jadi
Yes. 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 Kita lanjutkan ya. Di buku boleh dibuka lagi, disiapkan buku tema 1 untuk mencari jawabannya. Nah, sekarang subtema 2 dan 3. Di sini ada bacaan wedang ronde. Nah, wedang ronde adalah salah satu minuman tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Wedang berasal dari bahasa Jawa yang artinya minuman. Sedangkan ronde adalah adonan dari tepung ketan yang dibentuk bulatan dan di dalamnya diisi kacang yang dihaluskan. Nah, itu wedang ronde. Wedang ronde bukan hanya minuman tradisional saja, tetapi juga minuman yang berkhasiat. Nah, wedang ronde dapat meningkatkan stamina ketika cuaca dingin atau musim penghujan. Dengan minum wedang ronde, badan terutama tenggorokan, dada dan perut terasa hangat. Nah, sekarang coba dari bacaan tersebut, Sudah 2 ini yang diminta hanya gagasan pokoknya saja. Gagasan pokok di bacaan tersebut apa? Oh, coba yang pertama. Berarti ini tentang wedang ronde. Itu wedang ronde. Atau salah? Nah, tradisional yang berasal dari Jawa. Terus yang gagasan kedua adalah khasiat atau manfaat. Manfaat. Ini gagasan pokoknya ya. Manfaat atau khasiat wedang ronde. Juga boleh ya gagasannya. Boleh enggak Pak yang paragraf 1 diberi pengertian tentang wedang ronde? Boleh. Minum apa? Ya. Wedang ronde juga boleh ya. Jawabannya begitu. Gagasan pokok untuk paragraf 1 dan 2. Minuman gimana? Di sini Pak. Minta aja, nggak usah buka semua. Di sini Pak. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya sekarang pertanyaan yang kedua. Kenapa dibuka? Sebutkan 4 hal yang dilakukan saat wawancara. Pak, 4 hal yang bisa dilakukan saat wawancara. Ini juga pernah jadi soal juga di LK. Yo, yang masih ingat. Kadang. Yo. Lama, masih lama. Apa? Kita istirahat bentar, habis itu isi kita. Mana sih? Apa? Sekarang. Belum pacar masak. Masuk. Nggak tahu. Halo. Apa saja yang bisa dilakukan, yang harus dilakukan ketika wawancara?
Ini sudah melakukan wawancara ya. Kira-kira bahasanya gimana bahasanya saat wawancara? Iya. Halo. Bahasanya gimana bahasanya? Nggak tahu. Nggak jelas kan? Ya, dari Bahasanya ikut aja ya. Kalau pertama dulu awal-awalnya apain? Memberikan salam. Yang apa? Salam sapanya yang apa? Yang baik, boleh ya. Nah, kalau cari redaksional dari buku coba nggak ada yang jawab gitu. Cari redaksional dari buku, boleh lah. Ini di subtema 2 ya. Tema 2 kan? Kerak telur dari Jawa Barat, Pak. Loh. Kok parah kerak telur? Oh, Nanti baru Kalau nomor berapa nih? Baru nomor 4. Nomor 4 dulu. Yo, yang wawancara. Mana ini? Ini tadi ya manfaat persatuan di sini ada. Bahasanya sopan. Wawancara. Cari dulu ya. Rangkuman. Sampai rangkuman. Kak Iza minum teh botol, teh kotak. Minum teh. Kacang Yo, siapa yang sudah hijau. menemukan wawancara halaman berapa? Ya Mas, jangan sebenarnya. Gila tuh. Ya cepat kan apa? Wawancara halaman berapa ya? Oh, ini sikap-sikap kita terhadap keberagaman. Yalah. Iya. Ini. Ini yang dimaksudkan redaksionnya seperti yang diminta hanya 4 saja. Kan? Halaman 115. Halaman 115. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Baik, bagus, boleh. Ucapkan pertanyaan teratur, sopan, boleh. Ini. Anda tuliskan saja redaksinya ya. Redaksinya. Nah, ucapkan Halaman berapa? Ya, halaman 115. Nenek tolong capak, Nenek. Makasih.
wawancaranya. Baik, tanya. Baik, dan begitu ya. Ada dua nih. Ya, yang sopan. Apalagi dengarkan penjelasan narasumber. Ketika narasumbernya jawab itu, kamu memperhatikan, menanyakan dengan baik, gitu ya. Oke. Nah, oke, sekarang dilanjutkan ini. Nah, iya tuh makanya kalau itu tulisin satu. Makanan dan asal daerahnya. Gimana kerak telur? Ini pernah juga di soal LK ya. Tes area. Kerak telur dari DKI Jakarta ya, Betawi ya. Apa sih itu? Iya dong. Bukti nutuan itu dari mana? Iya. Seingat Dede tadi. ya. Enggak. Apa sih? Jangan, jangan. Enggak diajarin pertama loh. Ya. Bubur tinutuan dari mana? Halo. Ini ada berapa orang sih? Ada 15 orang loh. Kok ada yang menjawab? Ini gimana? Assalamualaikum. Bubur tinutuan dari mana? Cari dulu wes. Pok. Hah? Dijawab dulu pertanyaannya. Aku tahu betul. Wes. Kalau belum tahu, kembali dulu. Ini. Kalau Sumatera Utara apa? Tadi udah loh. Kue. Papua. Terus kalau Papua apa Papua? Tadi sudah ya. Ayo biar cepet. Apalagi gudeg. Nah, si gudeg. Ayo bubur tinutuan dari mana nih? Satu aja. Jawab. Yuk. Halo. Manado. Ulang. Kok Gendoro? Dari Manado, Pak. Sulawesi. Oh iya. Mana di mana? Sulawesi. Kalau ini kan berarti Utara. Ambon ya. Sulawesi Utara. Oke. Nanti akan dicoba dikerjakan, dikumpulkan hanya untuk belajar saja ya.
Soalnya pada ya. Begitu. Tadi dilanjutkan PJJ-nya dengan Pak Mustafa ya, nanti jam 11. Jadi siapkan 11, sebelumnya sudah gabung lagi. Sekarang sudah ada 16 menit. Ada 16 menit. Oke, tak cek dulu sofa mana ini sebelum ditutup ya. Sofa, Ali, Ifaro, Atar, dan Ila, Zariku, Karen, Gani, Raffi, Jarel, Pak, Raya, Vivi. Ini satu ini siapa ini? Yang unknown user ini. Tidak ada namanya. Nah, ini kalau nggak dikasih lihat mukanya nggak kelihatan ya. Jadi kalau di absen nggak kelihatan. Yang unknown user ini siapa ini? Nggak apa-apa. Oke. Itu pertemuan kita hari ini yang kita bahas di tema dan 3 belum selesai ya. Besok lagi. Oke. Sebelum silakan yang mau bertanya boleh kalau ada pertanyaan. Anwar. Tidak ada. Anwar. Ya. Saya mau. Apa? Alif malah mainan bibir. Ya udah. Pak, Kalau tidak ada pertanyaan bersama-sama. Oke, bersama-sama kita tutup. Penutup majelis apa? Ya. Enggak dengar. Kalau udah keluar tuh. Oke. Kita akhiri dengan penutup majelis. Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti